Bab 3823. Zhang bersaudara. Aku punya rencana dalam hati, kata Erikin dengan tenang. Master Guru, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Kata Kailin Song. Ketika Erikin melihat asap di atas tungku harta karun, dia tiba-tiba menghilang dan berhenti mendapatkan energi bintang fajar dari kabut hijau. Kailin Song penuh dengan keheranan apa yang telah terjadi. Bukannya aku tidak mau memberitahumu. Erikin berpikir sejenak, dan berpikir bahwa rencana itu untuk sementara waktu mungkin memerlukan kerjasama dari Kailin Song untuk memberitahu mereka. Jadi dia hanya memberitahu Kailin Song tentang Yundi dan yang lainnya. Sial. Lebih dari 30 fase penilaian para kultivator mengepung tanah berbahaya ini. Orang-orang ini masih ingin menembak kita. Mata Kailin Song membulat di ujungnya. Bajingan-bajingan ini terlalu berbahaya. Ini benar-benar merangsang. Master Guru, mengapa kita tidak langsung menemui mereka? Aku bisa membantu menggambarkan formasi sihir, atau aku bisa menghubungi murid-murid Haris Kota F dan teman seiman Suezu Kingsu. Sudah waktunya bagi kita untuk menyerang mereka. Bolak-balik dan hancurkan mereka semua. Semakin banyak Kailin Song berkata, semakin bersemangat dia, sementara Erikin menjadi cemberut dan tidak bisa berkata-kata. Dirinya pikir dia akan mengatakan mari kita lari, terlalu berbahaya. Alhasil, Kailin Song, seekor harimau betina, benar-benar tidak kenal takut. Dikatakan bahwa mereka dikepung oleh lebih dari 30 kultivator. Reaksi pertamanya malah keras. Kalau langsung hadapi, kenapa aku harus banyak bicara denganmu? Jangan selalu berpikir untuk bertarung. Gunakan otakmu, tahu. Dalam keputusasaan, Erikin dengan tegas memarahi. Kalau tidak, ketika kamu bertemu murid-murid klan kera yang aku latih di masa depan, segera setelah kamu berhubungan dengan mereka, kamu kakak seperguruan ini tidak berotak terus, dan mereka akan menertawakanmu. Kamulah yang akan malu. Oh, Kailin Song salah menjulurkan lidahnya. Tapi aku benar-benar ingin mengalahkan mereka. Mungkin tidak ada kesempatan bagimu untuk mengambil tindakan selanjutnya. Sekarang dengarkan baik-baik. Ketika dua orang yang aku katakan datang, kamu akan menjadi seperti ini. Erikin menjelaskan rencananya. Kamu mengerti. Sudah waktunya untuk menguji levelmu. Aku sudah mengajarimu banyak sebelumnya. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu kakak seperguruan ini mungkin kehilangan statusnya. Kata Erikin. Master Guru, aku bisa mengatasinya. Percayalah. Begitu Kailin Song membangkitkan semangatnya, dia berteriak untuk memastikan, dan dia segera memperhatikannya. Erikin berkata bahwa dia baru saja menerima lebih dari 30 murid dari klan kera, termasuk pangeran kedua klan kera. Itulah kultivator fase penilaian 2 kegagalan, anak dari Kaisar Kera. Ketika dirinya memikirkan pria seperti itu, yang akan menyebut dirinya kakak seperguruan, Kailin Song sangat senang di hatinya, dirinya sudah menantikan seorang adik seperguruan pangeran. Tampaknya jika dirinya tidak melakukannya dengan baik kali ini, status kakak seperguruan akan hilang, bukankah dia akan dikeluarkan dari sekolah oleh Erikin? Ini sama sekali tidak mungkin. Teman seiman, ke sini. Memikirkan konsekuensi serius, Kailin Song tampak serius dan memanggil Tony Feng dan memanggil Revian Zhang. Kakak, orang-orang ini masih di sini. Sepertinya tidak ada perubahan. Tuan Muda Li hanya terlalu banyak berpikir. Kami akan datang dengan tenang dan mengambil jalan memutar 100 mil jauhnya.
Aneh jika orang-orang ini tahu. Sesaat kemudian, dua kultivator mendarat di depan gedung. Melihat segala sesuatu di depan seperti biasa, dan bahkan seorang kultivator berdagang, mereka saling memandang dan cukup santai. Keduanya juga kultivator dari kota F. Nama mereka adalah Nicholas Zhang dan Yongqi Zhang. Meskipun mereka merasa tidak ada yang salah, mereka tetap berjalan menuju kerumunan. Karena Hengqi Li telah mempercayakan mereka dengan tugas penting, mereka harus memastikan. Teman seiman, tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Berjalan ke sebuah gedung, Nicholas Zhang tersenyum dan melengkungkan tangannya ke arah pemuda di depannya. Apakah kamu teman seiman? Tony Feng juga melirik mereka. Baju hijau yang salah satunya memakai sorban, semuanya kultivator satu penurunan. Ya, akhirnya dirinya melihat apa yang Eric Qin katakan. Namun, setelah melihat mereka, Tony Feng juga sedikit menghela nafas bahwa kedua orang itu sangat mirip. Senyum mereka berdua cukup rendah hati. Pakaian mereka juga rusak di banyak tempat, dan nafas mereka sedikit terengah-engah. Mereka terlihat seperti pelatihan tanpa partai yang datang ke sini dengan susah payah. Kami bersaudara adalah pelatihan tanpa partai dari kota F. Kudengar para pejuang kebanggaan bersedia menerima kami dan mengumpulkan energi bintang fajar untuk kami secara cuma-cuma, jadi kami datang ke sini karena iri pada reputasi baiknya. Nicholas Zhang tersenyum. Tidak gratis. Kalian perlu memindahkan istana bintang milikmu ke Qingsu. Tony Feng melambai. Dan aku dengar keduanya dari kota F. Ya. Keluarga Zhang tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu kalian tidak punya banyak waktu lagi di hutan pagi kabut. Aku ingat kota F adalah kelompok kultivator pertama yang masuk ke sini, kan? Teman seiman sadar, kami bersaudara benar-benar bingung, maka begitu mendengar para pejuang kebanggaan. Selama dia bisa membuat kita mengumpulkan tanda-tanda kita, melakukan apa saja juga boleh. Keduanya segera menyatakan posisi mereka dan mengikuti kata-kata Tony Feng. Haha, itu tidak perlu. Bahkan, itu takdir untuk bertemu di hutan pagi kabut. Kami tidak akan menyuruh kalian melakukan sesuatu yang berbahaya. Sebagian besar ditangani oleh Master Obat Qin. Tony Feng tersenyum. Keluarga Zhang mengangguk ya dan mencibir. Master Obat Qin benar-benar pria yang baik, sayang sekali dia akan segera dibunuh oleh kita. Mengapa kalian ingin masuk rapat terbesar padahal kalian adalah pelatihan tanpa partai? Aku tidak tahu harus memanggil apa teman seiman. Yongqi Zhang berkata sambil tersenyum. Margaku Feng, dan aku Tony Feng. Rupanya teman seiman. Tidak tahu Master Obat Qin ini ada di sini, kita bersaudara tidak punya maksud lain. Hanya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Yongqi Zhang mengalihkan pandangannya dan berkata, bagaimana bisa Master Obat Qin ada di sini? Dia tinggal di kabut hijau sepanjang waktu dan bersusah payah mengumpulkan energi bintang fajar. Tony Feng melambai. Itu ada di dalam sekarang. Keluarga Zhang dan saudaranya saling memandang dan merasa lebih santai. Oh iya, teman seiman, ada pertanyaan lain. Seperti yang kamu tahu, waktu kami terbatas, dan kami tidak memiliki banyak energi bintang fajar. Jika kita tidak bisa memadatkan segel lagi, kita akan segera tersingkir. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyingkat transmisi segel jika kita bergabung. Nicholas Zhang berpura-pura cemas. Kedua orang ini ingin tahu banyak. Setelah melihat kedua pria itu dalam-dalam, Tony Feng mencibir. Namun, dia siap di hatinya,
dan Tony Feng tidak ragu-ragu. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Master obat Qin dapat membantu seseorang selama sekitar 4 atau 5 jam, itu sudah cukup. Dalam 4 atau 5 jam, kalian bisa memulai dari nol. Master obat Qin benar-benar ampuh. Ketika kedua bersaudara itu mendengar ini, mereka benar-benar santai. Bisa diringkas begitu cepat, yang menunjukkan bahwa yang dihadapi Erik Qin pasti adalah roh binatang tingkat tinggi. Lokasinya harusnya di dalam kawasan kabut hijau yang dalam. Bersambung.